Bener pernah ateis. Bener. Kelas 2 SMA tahun 94-95. Ateis itu beda dengan agnostik ya. Kalau agnostik dia percaya Tuhan tapi nggak percaya agama kan gitu ya. Oke. Kalau ateis nggak percaya Tuhan. Jadi gue waktu itu sempat ada pergolakan di batin. Sorry mas. Sempat ada pergolakan di batin, di pikiran, logika. Karena kan gue dari kecil selalu berpikir logika. Oke. Kenapa bisa A, kenapa bisa B? Selalu berpikir logika. Makanya sekarang dalam investigasi Aiman dan lain sebagainya itu kan gue pakai data, fakta, dan logika. Apa sih buktinya ada Tuhan? Gue waktu itu belum menemukan tuh. Kenapa? Ini bergerak begitu aja kok. Semua bergerak gitu saja. Itu SMA ya. Setelah gue sekitar 1-2 tahun kemudian berpikir, gak mungkin kalau gak ada Tuhan. Kita bicara makrokosmos, yang luar angkasa dan lain sebagainya. Bicara dalam paling kecil aja deh, kita gak usah ke atas di tubuh kita. Mungkin nggak sebegitu kompleksnya, nggak ada yang nyiptain. Jadi setelah ketemu, oh ya, gue percaya Tuhan, gue belum tahu mana agamanya, gitu kan? Ya karena semuanya berpikir kan gue senang baca buku bos. Gue senang baca buku. Semua tuh kayak misalnya manusia, teori evolusi dan lain sebagainya, Darwin ya, segala macam. Lalu semua terjadi, misalnya kejadian alam semesta dari fusi nuklir, fusi matahari, fusi energi dan lain sebagainya. Pikir kan, di mana Tuhan? Waktu itu gue tanya gitu. Ini bahaya sebenarnya nih. Di mana Tuhan? Semua terjadi dengan sendiri kok. Manusia terjadi karena ada evolusi dari kera, ya kan? Ke manusia. Meskipun itu kontroversial ya dari sisi agama, kan beda keyakinan. Jadi pada waktu itu gue berpikir, di mana posisi Tuhan gitu kan ya? Lalu akhirnya gue berpikir lagi, nggak usah kita pikir yang jauh-jauh ke atas nih, planet-planet pembentukan alam semesta. Di diri kita dulu aja deh. Seluruh apa yang ada di tubuh kita ini belum terpecahkan di ilmu kedokteran. Boleh tanya ke profesor kedokteran siapapun. Masa sih? Contoh. Penyakit langka. Pernah dengar? Kenapa bisa seperti itu? Kan nggak ada jawabannya. Juga. Penyebabnya apa? Nggak ada yang tahu. Itu kan rahasia Allah, rahasia Tuhan. Iya. Apakah kita masih sombong mau mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada? Ketika sudah menemukan Tuhan itu ada, lalu apa buktinya Tuhan itu memilih Islam kan begitu? Iya. Nah, saya nggak mau sebutkan di sini, tapi bahwa itu menjadi ikhtiar dari masing-masing orang. Kalau saya membaca buku, saya harus sampaikan ya. Jadi di situ disebutkan antara lawan kata satu dengan yang lain. Misalnya, saya lupa detailnya ya. Katakanlah misalnya kebaikan dengan keburukan, tapi nanti bisa dicek lagi ya. Tapi intinya lawan kata. Paradoks gitu ya? Iya, misalnya hitam dengan putih kan gitu ya. Besar, kecil. Besar, kecil. Ada banyak tuh lawan kata. Jumlahnya sama bos di dalam Al-Quran, matematika Al-Quran. Begitu detailnya Al-Quran itu. Dari sekian 6.000 sekian ayat. Kalau orang yang bikin, dulu nggak ada Microsoft Word bos, yang bisa ngitung kata apa, jumlahnya berapa, nggak ada dulu. Kok bisa ada kata-kata seperti itu? Soalnya ada sebagian juga yang berpikir bahwa ini adalah cuma karangan dan hayalannya Nabi Muhammad SAW, mungkin dari yang non-Muslim. Kalau dari kita kan beliau ummi, beliau nggak bisa baca tulis kan? Iya. Itu keyakinan kita kan. Oke deh, itu kita singkirkan dulu. Tapi soal matematika Al-Quran ini, mungkinkah itu terjadi 1400 tahun yang lalu? Itu menggugah logika saya. 77.449 kata dalam Al-Quran. Kok bisa sama? Panas dan dingin, hidup dan mati, manfaat dan mudarat. Panas, dingin, hidup, mati, manfaat, mudarat. Sama angkanya dari 77.000 sekian kata.